kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan kami masih hadirkan suasana jelang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum dari Pilpres 2024 yang nanti akan dibacakan di Mahkamah Konstitusi sesuai jadwal pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan situasi terkini dari masing-masing posko tim pemenangan. Yang di sebelah kiri layar adalah dari Hotel Mandarin Oriental, tempat berkumpulnya tim pemenangan dari 03, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara di sebelah kanan layar Anda, ini adalah situasi di posko pemenangan tim Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang terletak di Jalan Diponegoro. Ada aktivitas yang terlihat, kalau tadi dinyatakan oleh teman-teman kami, rekan jurnalis Metro TV yang melaporkan dari lapangan, nanti akan berangkat pasangan Amin pada pukul 8 waktu Indonesia Barat direncanakan akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara dari tim 03 sejauh ini masih menunggu, tadi kita sudah melihat kehadiran Todung Mulya Lubis yang memberikan keterangan di mana pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga dijadwalkan rencananya akan datang, namun jadwal ini masih tentatif. Sementara dari Kementerian Pertahanan, tadi rekan Yohana Margareta melaporkan bahwa Prabowo Subianto hari ini akan berkantor seperti biasa dan tengah dalam perjalanan dari kediamannya di Hambalang. Dan ini adalah situasi di tim pemenangan 01 di Jalan Diponegoro. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Kita kembali membahas terkait dengan jelang pembacaan putusan MK hasil perselisihan hasil pemilihan umum dari Pilpres 2024, pemirsa. Kemungkinan putusan MK atas sengketa hasil Pilpres nanti akan dibacakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ada amicus curiae yang dinanti-nanti. Apakah nanti juga bisa jadi bagian dari pertimbangan hakim? Sudah hadir bersama kami, masih bergabung anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Abdul Kohar dan juga pakar hukum tata negara Atang Iriawan. Sudah bergabung Mas Atang, selamat pagi Mas Atang. Selamat pagi Mas Iqbal. Ya, kita masih memantau nanti jam 9 ya rencananya akan dibacakan. Tadi Bang Kohar terakhir kita berbicara soal kesaksian 4 menteri ya Bang Kohar ya. Nah, kalau menurut Mas Atang sendiri nanti apakah ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari kesaksian yang telah diberikan oleh 4 menteri pada saat sidang? Dari awal saya ketika Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri ini, maka sesungguhnya ada upaya dari Mahkamah Konstitusi untuk mendalami dalil-dalil dari para pemohon. Saya kira ini dalam rangka membangun keyakinan hakim di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan ini sangat menarik dan keterangan-keterangan menteri itu pastinya akan dijadikan menjadi pertimbangan dalam rangka menjawab dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Oke. Gitu. Dan ini saya kira dalam PHPU kan ini pertama menteri-menteri dipanggil. Ada 4 artinya Hakim MK menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam rangka menggali-gali fakta-fakta di persidangan. Gitu. Oke, Bang Kohar, menunjukkan keseriusan dan profesionalisme seperti itu juga yang Anda tangkap? Berbagai ahli, berbagai analisis menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari progresivitas Mahkamah Konstitusi. Tentu ini adalah salah satu di antaranya adalah momentum ya bagi MK untuk kembali memulihkan citranya yang sempat babak belur begitu ketika waktu itu memutus perkara nomor 90 yang meloloskan Gibran. Oke, kita tahan dulu Bang Kohar. Ya. Kita akan saksikan langsung pernyataan dari pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Majelis, maka kita akan mendengarkan putusan itu. Tentu apapun hasilnya kita akan menunggu di sana, dan saya kira saya dengan Pak Mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi, apapun pasti akan kita ikuti. Dan tentu saja tim hukum juga sudah menyiapkan itu, maka tugas kita hari ini adalah datang untuk mendengarkan putusannya. Nanti akan ada pesan yang disampaikan enggak Mas, kalau di hari pertama kan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud menyampaikan beberapa hal. Nah, di hari putusan itu bagaimana nanti? Oh tidak, kalau kita hari ini kan hanya mendengarkan saja. Semuanya diserahkan kepada majelis. Ya, yuk kita berangkat. Oke. Ya. Sebelum berangkat doa dulu. Kita mau baca doa dulu. Oh, mau doa. Gini. Ini kan momen-momen yang kita tunggu ya. Momen yang sangat bersejarah buat bangsa ini. Kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat historis, ya, sangat bersejarah, dan kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan yang progresif. Dalam konteks ini, tadi Pak Ganjar sudah mengatakan apapun putusan MK kita akan respect putusan MK, kita akan jalankan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita
membacakan doa. Doa ini agak panjang, saya sudah lihat tadi malam doanya. Tapi buat saya penting ya, karena ini mengingatkan kita akan pentingnya MK dalam konstelasi hidup kita berbangsa dan bernegara. Momen-momen kebenaran ini penting, karena kita bisa bertanya pada diri kita sejauh mana kita jujur terhadap diri kita, sejauh mana kita jujur terhadap Tuhan yang Maha Esa, sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi, sejauh mana kita jujur terhadap demokrasi. Nah inilah mungkin esensi yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Pak Magdir ini Rois Amnya TPN, Kiai Haji Magdir Ismail. Jadi ya dia sebentar lagi akan kasih khotbah, ya kan, di Masjid Istiqlal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya ingin kita berdoa menurut cara Islam. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha besar dan maha mengetahui, tidak ada henti-hentinya kami menyeru kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Tidak pula kami berhenti mengharapkan anugerah dari-Mu ya Tuhan. Tidak pula pernah kami berhenti mensyukuri nikmat yang Engkau berikan ya Tuhan. Seperti kami tidak pernah berhenti berdoa di siang hari dan malam hari dalam keadaan sepi dan damai dan ramai, agar Engkau mengabulkan doa kami, terutama berhubungan dengan ikhtiar kami mencari keadilan dan kebenaran dari bagi bangsa kami. Jadikanlah ikhtiar kami di Mahkamah Konstitusi ini sebagai amal dan kebaikan kami dalam pengabdian kami untuk bangsa ini. Berikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya Tuhan. Lindungi kami dari segala bentuk pengaruh buruk, baik yang datang dari manusia atau yang datang dari setan yang secara abadi menjadi musuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh sebagian orang yang beritikat buruk dalam mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri, kelompoknya atau keluarganya. Terangkan pikiran dan bersihkan hati mereka ketika dalam memutus kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh segelintir dari bangsa kami yang tamak dan meninggalkan hukum dan etika dalam menjalankan demokrasi. Jauhkan mereka dari sikap tamak terhadap kekuasaan. Jangan pula Engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah atau kepada Mahkamah Agung atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena mereka dipilih dan mewakili ketiga lembaga itu. Tetapi mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, dan akhirnya akan bertanggung jawab terhadap-Mu di hari akhir ya Allah. Terangkanlah pikiran dan bersihkan hati para hakim konstitusi dalam memutus kejahatan pemilihan umum ini. Karena bagi kami, Pilpres ini bukan hanya karena masalah kalah dan menang, tetapi adalah sebagai upaya memelihara akal budi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati dan pendengaran para hakim konstitusi untuk memahami bahwa Pilpres 2024 bukan untuk menegakkan kekuasaan yang hendak dibangun oleh tirani atau membangun dinasti, tetapi adalah upaya menegakkan demokrasi yang telah direbut dengan darah dan air mata bangsa ini. Tunjukkanlah kepada mereka, sekecil apapun kejahatan itu adalah tetap kejahatan, dan kejahatan itu selalu mendatangkan kemudaratan. Bukakanlah pintu hati mereka yang secara sengaja melakukan kesalahan untuk bertobat dari kejahatan yang telah mereka lakukan karena telah memutus perkara nomor 90 tahun 2023.
Berikanlah terang kepada mereka bahwa demokrasi di negeri ini telah dibajak oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dalam melawan kesesatan dan kejahatan di bumi pertiwi ini. Lindungilah para hakim di Mahkamah Konstitusi dari sikap sesat dan pengaruh jahat dari orang-orang yang selalu bangga dengan kejahatan mereka. Teguhkanlah hati para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit, seperti para sahabat pengadilan yang sudah menyampaikan pikiran dan pendapat mereka bahwa ada yang salah dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan tahun 2024 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati dan akal sehat sahabat-sahabat kami yang memihak kepada ketidakadilan dan menutup mata terhadap kejahatan Pilpres tahun ini. Terangkan pikiran dan nurani mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan menunjukkan kepada mereka sekecil apapun kejahatan itu adalah tetap kejahatan, dan kejahatan itu akan selalu ditulis meskipun hayat sudah tidak dikandung badan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau jatuhkan azab dan murkamu kepada pemimpin-pemimpin kami yang secara sengaja telah melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan segala cara ini. Bukakanlah pintu hati mereka untuk bertobat dan menyesali perbuatan laknat mereka. Jangan pula engkau biarkan para pemimpin kami akan menjadi megalomania karena harus dengan kekuasaan. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal, dan kekuasaan itu adalah titipan rakyat. Suatu saat akan diminta dan harus dikembalikan secara baik, dan dapat juga diminta secara paksa. Janganlah engkau jadikan pemimpin kami menjadi orang-orang yang berkhianat kepada rakyat dan negara ini demi memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikabulkan oleh mereka karena berbagai alasan, termasuk karena adanya ancaman tangan yang tak terlihat. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV yang sedang Anda saksikan. Ini adalah pembacaan doa yang sedang dilaksanakan oleh tim hukum dari pasangan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada Magdir Ismail yang membacakan doa jelang keberangkatan mereka ke gedung Mahkamah Konstitusi. Kita lihat juga ada tadi Todung Mulya Lubis sudah memberikan pernyataan, dan Henry Yosodiningrat. Tadi dinyatakan oleh Ganjar Pranowo bahwa berharap nanti hakim akan memberikan putusan yang terbaik karena ini juga terkait dengan masa depan demokrasi di negara Indonesia. Dan sementara itu di sebelah kanan layar markas pemenangan Timnas Amin, belum ada aktivitas yang terlihat, namun tim media sudah bersiaga sejak pagi. Dan di nomor 02 tadi juga kami sudah menghadirkan sedikit gambar dari tim hukum Prabowo Gibran, yakni Hotman Paris, yang rencananya akan memberikan pernyataan terkait dengan jelang putusan PHPU sidang MK 2024 kali ini. Nah, sambil menyaksikan, ini adalah pernyataan tim hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea. Mereka nggak ada bukti. Itu loh. Apalagi? Bang Hotman, nanti dari pihak Apa? Dari pihak ini datang nggak, Bang? Siapa? Prabowo atau Gibran? Oh enggak. Kuasa hukumnya udah di lantai 4 semuanya, nggak datang. Ya. Berarti optimis nanti MK mengapa? Saya di hari pertama aja sudah bisa bilang optimis. Di hari kedua saya bilang 100-0. Ya. Karena ya bagaimana sih? Ya gimana bisa kalau kuasa hukum mereka dosen hukum tata negara, lawannya Hotman Paris yang sudah 40 tahun jadi pengacara jalanan. Ya benar loh. Perkara di MK itu jauh lebih simpel menanganinya dari perkara-perkara transaksi internasional. Ini kan hanya menyangkut apakah bertentangan dengan undang-undang, apakah salah tusuk, apakah ada sampel sekali. Ya dia, coba pertanyaan mereka itu nggak ada yang menggigit satupun. Pokoknya nggak ada yang menggigit. Kalau Anda ikut sidang ketawa-ketawa, saya kok ini pertanyaan pengacara gitu loh. Coba, siapa itu? Ada pengacara dari 01, 03 tanya begini. Ini di hadapan sidang loh. Saudara saksi, kenapa bukan Yusril yang dipilih? Kenapa Gibran? Mana bisa pertanyaan begitu di sidang? Apa kaitannya? Kan nggak relevan. Jadi semua bukti mereka itu saya rontokkan di sidang. Bukti psikolog, itulah yang paling konyol. 03 membawa ahli psikolog untuk membuktikan bahwa seolah-olah bansos itu adalah
penyebab Baik, Prabowo. itu kita baru saja ternyata saksikan kalau ada di stadion pernyataan yang diberikan oleh ahli psikologi tim kuasa hukum dari 02 Prabowo Gibran, yakni Hotman Paris Hutapea, yang sudah tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara dua tim yang lain tampaknya masih belum beranjak untuk menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kita sudah bahas, Mas Atang dan juga Bang Kohar, terkait dengan kesaksian 4 menteri yang diharapkan jadi pertimbangan. Nah, yang juga berbeda kali ini dan menjadi sorotan adalah amicus curiae, yang ada 50 lebih yang mengajukan diri untuk menjadi sahabat pengadilan. Tapi MK hanya mendalami 14 kesaksian. Nah, nanti sejauh apa catatan dari para sahabat pengadilan ini nanti untuk dipertimbangkan oleh para hakim? Saya ingin ke Mas Atang dulu deh kalau begitu. Yang pertama saya kira tradisi sahabat pengadilan ini bukan hal yang baru gitu. Ini juga sudah terjadi di beberapa peradilan ya. Di Indonesia khususnya. Dan di MK juga terkait dengan JR, Judicial Review, pengujian terhadap undang-undang itu juga selalu terjadi. Nah, biasanya juga MK akan menjawab di dalam pertimbangannya. Meskipun kita belum tahu nih, tergantung keyakinan hakim MK tentunya apakah pertimbangan itu akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam rangka kemudian dikerucutkan dalam amar putusan. Gitu. Nah, sama juga terjadi di peradilan pidana biasanya, termasuk di dalam peradilan tata usaha negara. Gitu. Oke. Bang Kohar, ini kan bukan pertama kalinya ya? Ya, jelas. Jadi bahkan di Orde Baru waktu itu ada kasus yang sangat besar antara majalah Times dan Presiden Soeharto waktu itu. Itu Presiden Soeharto menggugat majalah Times karena covernya Soeharto Inc. Soeharto Incorporation gitu. Jadi Times mengkritik kekuasaan Presiden Soeharto yang waktu itu seperti mengelola sebuah perusahaan miliknya, kira-kira begitulah. Lalu digugat dan kemudian pada gugatan pertama itu majalah Times menang, lalu kemudian gugatan kedua menang, lalu kasasi kalah, ya. Majalah Times kalah, harus membayar jumlah uang gitu, lalu dia mengajukan PK, peninjauan kembali. Nah, saat terjadi PK itulah muncul amicus curiae, sahabat pengadilan, dan akhirnya PK-nya adalah memenangkan Times, majalah Times, atas Presiden Soeharto, dan waktu itu ya akhirnya kasusnya selesai. Nah, Prita Mulyasari juga pernah terjadi kan amicus curiae. Jadi meskipun amicus curiae ini bukan sebagai bagian dari alat bukti, ya kan? Bukan bagian dari saksi, ahli, dan semuanya lah temuan-temuan itu, tetapi dia memberikan atmosfer pandangan kepada para hakim. Bukan intervensi, bukan. Ini adalah sebuah semacam seruan moral, kira-kira begitu ya. Seruan moral kepada para hakim untuk kian menguatkan putusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam amicus curiae itu, yaitu sesuai dengan kehendak mereka agar hakim khususnya Mahkamah Konstitusi ini mampu memutuskan putusan-putusan yang progresif, sebagaimana tadi disampaikan dalam doanya Pak Magdir Ismail gitu kan. Cukup berbeda kata-kata yang disampaikan dalam doa ya, tapi intinya kan baik ya. Karena untuk proses hukum ke depan. Jadi kan proses persidangan sudah selesai, tapi ini seperti masih persidangan. Yang satu dengan menggunakan cara berdoa, Pak Magdir Ismail, sementara Pak Hotman Paris Hutapea menyampaikannya dengan jargon ya, cara konferensi pers gitu kan. Doorstop. Ini disebut loh hukum tata negara katanya, sementara saya sudah di jalanan 40 tahun katanya. Oke, terlepas dari itu, saya ingin masih dari amicus curiae, kita melihat ini mungkin, saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak lebih tahu, terbanyak ya yang ingin mengajukan menjadi sahabat peradilan, lebih dari 50 yang ingin mengajukan menjadi sahabat pengadilan. Kemudian namanya juga bukan nama-nama kecil, ada termasuk Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Nah, apakah itu nanti akan menjadi akan memicu perdebatan, atau sudah terjadi ya, karena RPH kan sudah dilaksanakan. Apakah itu memicu perdebatan di antara para hakim, atau ada yang lain yang bisa memicu perdebatan dari para hakim ini dalam memutuskan nanti, Mas Atang? Itu salah satu juga menjadi perdebatan di hakim Mahkamah Konstitusi dalam RPH ya. Yang pertama saya kira terkait dengan masalah misalnya Ibu Mega misalnya, apakah Ibu Mega punya hak secara konstitusional misalnya untuk mengajukan amicus curiae? Kan ada 3 hal yang saya kira harus diperhatikan. Yang pertama, Ibu Mega ini kan sebagai tokoh bangsa, yang pasti punya kepedulian besar terhadap bangsa ini.
Dan yang kedua juga kita tidak boleh lupa karena Ibu Mega juga pernah menjabat sebagai presiden tuh, 2001 sampai 2004. Ya. Dan yang ketiga bahkan saya kira MK lahir dari rahimnya Bu Mega. Ibu Mega ketika Ibu Mega menjabat sebagai presiden karena Undang-Undang 24 2003 itu ditandatangani oleh Ibu Mega dalam kapasitas Bu Mega sebagai presiden begitu. Oke. Dan ini saya kira akan menjadi diskursus dalam perdebatan di RPH begitu. Oke. Tapi di samping itu yang agak mungkin memicu adrenalin yang cukup tinggi di RPH salah satunya adalah legal standing. Legal standing nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita Iya. harus jeda terlebih dahulu. Mas Atang dan Bang Gohar, nanti kita akan kembali. Kami harus jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.